Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok Kaltules pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil proyek dari kami yang kami beri nama Pelayanan Kelurahan. Boleh next dong. Apa itu layanan kelurahan? Layanan kelurahan adalah sebuah sistem perangkat lunak dalam sistem kelurahan yang dapat mempermudah masyarakat dalam pelayanan administrasi dan pengurusan dokumen. Fungsi utama dari produk ini sendiri adalah produk ini dibuat untuk mempermudah dan mempercepat layanan proses pengurusan dokumen di kelurahan. Segala proses dokumen dapat dilakukan masyarakat dari rumah secara online, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor kelurahan untuk mengajukan berkas mereka. Nah, untuk mendukung fungsi utamanya, produk ini memiliki kemampuan untuk menunjukkan berkas yang perlu dikirim, menyimpan data masyarakat dalam sistem, dan pengguna dapat melihat riwayat proses pemrosesan dokumen yang telah dilakukan. Pengguna dari produk ini sendiri tentunya adalah staf kelurahan dan masyarakat, di mana masyarakat memiliki akses berupa mengisi data pengajuan dokumen, mengunggah berkas, memilih dokumen yang ingin diproses, dan menerima hasil dokumen secara digital. Sedangkan staf kelurahan memiliki akses berupa menerima berkas yang diunggah oleh masyarakat, melakukan verifikasi berkas, melakukan update riwayat prosesan dokumen, dan mengunggah dokumen yang telah selesai diproses. Karena tidak semua lapisan masyarakat memiliki fasilitas yang memadai, maka kami memberikan kekangan berupa aplikasi harus bisa dijalankan menggunakan sistem operasi dengan spesifikasi rendah. Aplikasi mobile harus ada di market aplikasi yang mudah diakses secara tidak berbayar, dan aplikasi harus hemat bandwidth internet. Untuk konsumsi dan ketergantungan dari produk ini sendiri, kami mengharuskan pengguna untuk mendaftarkan diri sebagai anggota ke dalam sistem. Kemudian, verifikasi data akan dilakukan oleh staf kelurahan setelah pengguna mengunggah berkas. Berikutnya, durasi pengerjaan proses dokumen dapat berlainan tergantung dengan dokumen dan staf kelurahan yang mengerjakan. Pengguna harus melakukan login sebelum bisa mengajukan proses pengurusan dokumen. Dokumen yang ingin diproses harus atas nama identitas yang terdaftar dalam sistem. Jika pengguna mengajukan pengurusan dokumen atas nama orang lain, permintaan akan ditolak. Dokumen yang telah diproses akan dimasukkan staf kelurahan ke dalam sistem. Dan yang terakhir, proses pengurusan dokumen yang telah diajukan tidak bisa dibatalkan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Raditya Sekarwulan. Waktunya kami persilahkan. Berikut adalah diagram kelas aplikasi layanan kelurahan. Data dan masyarakat memiliki hubungan komposisi, yang berarti jika tidak ada masyarakat, data juga tidak akan ada, karena data harus dimasukkan dulu oleh masyarakat ke dalam sistem. Satu atau lebih masyarakat melakukan pengiriman berkas yang akan diterima oleh staf kelurahan. Setelah berkas itu diproses menjadi dokumen yang telah dipilih, staf akan mengirim dokumen tersebut kepada masyarakat yang memintanya. Next. Ini adalah antar muka login dalam aplikasi. Saat memasuki aplikasi, setelah melakukan sign up atau register, pengguna akan diminta memasukkan username yang berupa NIP untuk staf atau NIK untuk masyarakat dan kata sandi yang telah mereka buat dalam halaman sign up atau register. Next. Dalam aplikasi sisi masyarakat, setelah melalui sign up atau login, masyarakat dapat membuat pengajuan pembuatan dokumen dengan cara mengisi identitas dan memilih dokumen apa yang ingin dibuat. Kalau data tidak diisi dengan benar, permintaan dapat ditolak oleh staf. Setelah memasuki identitas dan memilih jenis dokumen, masyarakat harus mengunggah berkas-berkas yang diperlukan untuk pembuatan dokumen. Berkas harus dipastikan sudah benar dan sah, karena nanti akan melakukan proses verifikasi oleh staf. Di sisi staf, permintaan-permintaan masyarakat untuk pembuatan dokumen dapat dilihat dalam bentuk tabel. Terdapat juga pilihan untuk menerima atau menolak permintaan. Jika data yang dimasukkan masyarakat tidak sesuai ketentuan, staf dapat menolak permintaan dan menghapusnya.
Slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Zakirobi. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan antarmuka selanjutnya, yaitu antarmuka riwayat pemrosesan dokumen. Dari sisi staf kelurahan dapat menggunakan halaman riwayat pemrosesan dokumen ini untuk melihat daftar nama masyarakat yang pernah melakukan pemrosesan dokumen di kelurahan tersebut. Nah, petugas kelurahan tersebut dapat melihat kembali daftar nama, lalu bisa melihat juga berkas-berkasnya, dan jika ingin merubah data tersebut, misalnya data masyarakat ini sudah tidak diperlukan kembali, maka petugas kelurahan dapat mendelete ataupun mengupdate untuk menambah nama masyarakatnya kembali. Ini jika petugas kelurahan menambahkan masyarakat, maka akan muncul notifikasi berhasil menyimpan data seperti ini. Lalu berikutnya ada antarmuka verifikasi berkas. Setelah masyarakat mengunggah berkas ke dalam sistem, maka berkas tersebut akan muncul seperti ini di tampilan komputer milik staf kelurahan. Nah, staf kelurahan ini akan melihat satu persatu berkas yang sudah diunggah oleh berkas yang sudah diunggah oleh masyarakat atau pengguna tadi. Misalnya KTP, KK, surat pengantar RT, nanti oleh staf kelurahan akan dibuka satu persatu. Jika berkas tersebut dinyatakan salah atau keliru atau tidak benar, maka petugas kelurahan ini dapat memasukkan alasan penolakannya seperti apa. Dan klik berkas ditolak. Nanti akan kembali ke masyarakat lagi. Selanjutnya ada antarmuka pencapaian proses dokumen. Di sini proses pencapaian dokumen bisa dilihat sudah sampai mana dan proses selanjutnya itu seperti apa. Sebagai contoh, nama Ratih Sekar, keterangannya adalah diterima, proses selanjutnya adalah proses pengecekan. Lalu berikutnya ada antarmuka unggah dokumen. Ketika dokumen yang ingin diproses oleh pengguna tadi sudah selesai diproses, maka staf kelurahan dapat mengunggah dokumen tersebut ke dalam sistem. Nah, ketika dokumen tersebut berhasil terunggah, maka akan muncul notifikasi berhasil unggah dokumen. Dan dokumen tersebut akan diterima oleh masyarakat. Terima kasih Mas Zaki atas waktu yang telah dikembalikan kepada saya. Presentasi ini adalah representatif dari dokumen SRS dan SDD yang telah kami kerjakan sebelumnya. Tentunya, kedua dokumen tersebut belum mencapai tahap yang sempurna. Dalam proses pengerjaan proyek ini, kami mendapatkan refleksi berupa lebih detail dalam mengerjakan proyek, memperkuat kerjasama tim, dan memahami setiap sistematika produk yang kami buat. Sebelum ke penutupan, saya akan menyampaikan bahwa rekan kami yang bernama Tian Nugraha Pratama ini beberapa hari sebelum presentasi, dia menghilang dan tidak ada kabar. Jadi presentasi ini hanya dikerjakan oleh saya, Ken Respati, Mbak Ratih Sekar Wulan, dan Mas Zaki Robi Akasim. Sekian presentasi dari kami, kelompok Outlast. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.